Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A Indralaya dengan mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Tengku Kana Azelia Zahra, saya Angelina Christine, saya Lutfia Trinanda, dan saya Leni Marlina dengan materi katabolisme asam lemak. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menjalani aktivitas sehari-hari. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme guna menghasilkan zat atau molekul yang lebih besar. Makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Dari reaksi inilah energi dihasilkan. Sementara lemak juga akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Proses ini menghasilkan asam lemak dan gliserol, yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimiawi lainnya, sehingga terbentuklah energi. Energi yang dihasilkan dari berbagai proses di atas akan disimpan sebagai molekul adenosine trifosfat atau ATP. Banyak aspek dari metabolisme, baik anabolisme maupun katabolisme, berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi ATP sebagai sumber energi yang juga berperan sebagai bahan bakar dalam seluruh proses metabolisme. Olahraga seperti berlari, berenang, dan bersepeda adalah jenis kegiatan yang merupakan latihan katabolisme atau kardio. Ketika melakukan aktivitas ini, detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan akan meningkat. Latihan katabolis dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Pembahasan. Asam lemak jenuh didegradasi dalam 3 tahapan oksidasi. Tahap pertama, beta oksidasi dilakukan dalam siklus yang berkesinambungan dengan hasil akhir sebagai asetil CoA. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap reaksi, yaitu yang pertama dehidrogenasi 1, yang kedua hidratasi, yang ketiga dehidrogenasi 2, dan yang keempat tiolasi. Pada tahap kedua, tiap asetil CoA dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TCA. Pada tahap ketiga, elektron yang dihasilkan dari tahap 1 dan 2 masuk ke rantai respirasi mitokondria dengan menghasilkan energi untuk sintesis ATP dengan fosforilasi oksidatif. Oksidasi asam lemak tidak jenuh memerlukan 2 enzim tambahan, enoil CoA isomerase dan 2,4-dienoil CoA redutase. Asam lemak beratom C ganjil dioksidasi beta menghasilkan asetil CoA dan propionil CoA. Propionil CoA dikarboksilasi L-metilmalonil CoA yang kemudian diisomerasi menjadi succinyl CoA untuk dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus TCA. Peroksisom tanaman dan hewan dan glisisom tanaman menjalankan beta oksidasi dalam 4 tahap yang mirip dengan beta oksidasi di mitokondria hewan. Akan tetapi, pada tahap pertama elektron langsung ditransfer ke molekul O2 menghasilkan H2O2. Reaksi oksidasi yang terjadi di dalam retikulum endoplasma menghasilkan asam lemak dikarboksilat yang dapat mengalami beta oksidasi dari kedua ujungnya sampai diperoleh asam karboksilat berantai pendek seperti C8 atau asam suberat atau C6 atau asam adipat.
Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.